Bapak mau tahu enggak masa depannya di kubur nanti? Mau tahu masa depan di kubur? Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, Bapak sudah kaya itu. Jam 5:30, anak-anak sudah pada pulang. Buru-buru mandi, kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras, dicium tangannya sama pegawainya di kantor, dimuliakan. Mau naik mobil dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya yang masih SMP. Orang tua paling miskin itu. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi melewati pemakaman, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Sampai di tujuan. Balik lagi Nabi, melewati rute yang sama. Sahabat ketika lewat di pemakaman, langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bersabda, tidak usah cepat-cepat, tidak usah buru-buru, tenang saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, kan pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, begini, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau akan tahu betapa disiksanya tadi ini orang dikubur. Waktu pergi disiksa, saya tidak tahan, tidak betah, tidak tega mendengar dia diazab, maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Balik, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya mendapat berita dari Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat penyiksa di kubur, wahai malaikat, siksaanmu, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa itu orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, dengan nama Allah pengasih penyayang, baru itu dia baca, Allah perintahkan hentikan siksaanmu. Maka bapak-bapak, kekayaan kita sesungguhnya yang bisa membantu kita dikubur bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, bukan kebun sawit, tapi yang bisa menolong bapak ketika sudah di alam kubur adalah anak. Ibu-ibu, saya tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? 3 bulan dia kawin lagi. Ini fakta Pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya naik haji, meninggal istrinya, nangis betul, nelpon saya nangis terus, sampai bengkak matanya. Saya bilang, hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustadz, sepeninggal istri saya rasanya terbang separuh jiwaku. Kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi, ketemu saya masa itu bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani, lebih muda, cantik, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Dalam hatiku, dia lupa bengkak matanya. Lalu siapa yang bisa mendoakan dan akan mengingat kita? Tidak usah contoh lah, orang lain, saya nih Pak. Doakan saudara, jarang Pak. Nanti dia minta, dia doakan saya, baiklah, itu kalau saya ingat. Tapi yang selalu saya doakan di sujud akhir setiap sholat saya, ibu bapak saya. Jadi yang bisa menyelamatkan, nolong kita ketika dikubur, anak. Jadi kalau ibu terlalu sibuk anaknya kursus aritmatika, kursus sampoa, kursus bahasa Jepang, tidak diajari agama, miskinlah ibu nanti di akhirat. Memang kalau anak kita nanti kan ini orang tua terlalu bangga ngajari anaknya bahasa Inggris. Hebat anak saya Ustaz, baru 1 tahun sudah pintar bahasa Inggris, yang kelas 2 pintar bahasa Jepang, yang kelas 1-nya lagi nih SMP, dia sudah pandai bahasa Korea. Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Oh my God, please help me my mother. Enggak lah, tetap pakai bahasa Indonesia.